Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Yana. Welcome back to my channel. Nah, di di video kali ini adalah sebagai lanjutan dari video sebelumnya, yaitu masih tentang organisasi. Dan bedanya kalau di sebelumnya Yana menceritakan awal mula gimana Yana terjun ke dalam sebuah organisasi kampus tersebut. Dan bedanya di video ini adalah Yana akan menceritakan satu persatu tupoksi atau tugas pokok dan fungsi mengenai struktural atau tugas-tugas dari jabatan-jabatan yang ada di organisasi dan eksekutif mahasiswa khususnya yang ada di kampus tersebut. Sebelumnya teman-teman, sebagai dukungan untuk channel ini lebih lanjut lagi, teman-teman bisa like, share, komen, and subscribe video ini jika memang bermanfaat untuk teman-teman semua. Langsung saja kita ke inti videonya ya. Oke teman-teman, pertama-tama Yana di sini akan menjelaskan tentang apa itu Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri atau BEM itu adalah suatu organisasi yang ada di kampus, di mana BEM sendiri adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat perguruan tinggi, baik dalam tataran universitas atau politeknik maupun fakultas. Nah, apa sih bedanya BEM universitas dengan BEM fakultas? Nah, di sini Yana juga akan menjelaskan di mana BEM Universitas atau Politeknik sendiri yaitu merupakan perwakilan mahasiswa di tingkat universitas atau politeknik. Sedangkan BEM Fakultas yaitu adalah perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas tentunya. Nah, untuk tugas dan fungsinya keduanya pun berbeda. BEM Universitas atau Politeknik yaitu bertanggung jawab atas program kerja kampus, sedangkan BEM Fakultas sendiri yaitu bertanggung jawab atas program kerja dari fakultas itu sendiri. Nah, terdapat beberapa bidang nih dan subbidang yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Pada dasarnya, perguruan tinggi atau kampus itu berbeda-beda untuk strukturalnya. Nah, di sini Yana akan menceritakan struktural dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di kampus Yana sendiri ya. Nah, teman-teman, itu adalah tadi penjelasan dari apa sih itu Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri. Nah, sekarang langsung saja kita ke tugas pokok dan fungsi yang ada sangkut pautnya dengan struktural dari organisasi tersebut. Untuk yang pertama, di sini ada yang namanya Presiden dari BEM. Presiden BEM ini bisa disebut sebagai ketua dari organisasi tersebut. Presiden BEM ini pertama itu bertanggung jawab kepada Pudir 3 atau bidang kemahasiswaan. Kemudian yang kedua itu sebagai penanggung jawab organisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Bertugas memimpin organisasi dan menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART ya singkatannya. Serta segala peraturan dan keputusan rapat kerja Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus Yana sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya ini beserta wakil-wakilnya yang sekiranya kinerjanya kurang bagus di organisasi tersebut. Selain Presiden BEM, di sini juga dibantu dengan wakilnya, yaitu Wakil Presiden BEM, di mana tugas dan fungsinya di sini adalah bertanggung jawab kepada Presiden BEM sendiri, kemudian membantu Presiden BEM dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang tiga, kemudian bila Presiden BEM berhalangan, maka Wakil Presiden BEM itu dapat menggantikan memimpin organisasi untuk sementara waktu. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada jabatan sekretaris, di mana yang Yana emban di sini ya, di mana sekretaris itu merupakan BPH atau Badan Pengurus Harian dari BEM itu sendiri dan akan membackup semua divisi beserta ketua dan wakilnya. Di mana tugas pengetahuan fungsinya yang pertama yaitu bertanggung jawab kepada Presiden BEM sendiri, kemudian membuat notulen setiap rapat, menyaring keluar masuk atau surat dalam organisasi BEM sendiri. Nah, kemudian yang kelima yaitu membuat standarisasi surat menyurat internal, kemudian yang terakhir ada membuat timeline kerja organisasi. Kemudian selain sekretaris, di sini ada juga bendahara yang mengatur tentang keuangannya, di mana definisinya adalah bendahara adalah seorang yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan usaha milik organisasi, di mana tugas pokok dan fungsi dari seorang bendahara adalah yang pertama bertanggung jawab kepada Presiden BEM, kemudian bertanggung jawab atas semua pengelolaan dana BEM di kampus itu sendiri, yaitu meliputi penggunaan, pertanggungjawaban, dan pembuatan RAB atau rancangan anggaran belanja, baik bulanan maupun tahunan. Kemudian yang ketiga yaitu membantu dalam penyediaan dana untuk setiap kegiatan organisasi BEM tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu bersinergi dengan seluruh organisasi mahasiswa atau ormawa dalam bidang wirausaha. Yang kelima, menciptakan dan mengembangkan potensi kewirausahaan terhadap seluruh organisasi mahasiswa. Kemudian yang keenam, mendesain, memproduksi, dan memasarkan produk untuk dijual di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar pada umumnya. Yang terakhir yaitu mengambil peluang berwirausaha dalam setiap event yang diadakan oleh kampus sebagai income ya untuk organisasi tersebut.
agar dapat berlangsung. Kemudian selain bendahara, di sini juga ada bidang organisasi yang pertama ya bidangnya, yaitu bertanggung jawab kepada Presiden BEM tentunya, bersinergi dengan seluruh jajaran organisasi yang ada di universitas di organisasi tersebut. Kemudian juga mengadakan program yang membahas persoalan organisasi mahasiswa. Dan yang terakhir tentunya merespon dan menanggapi setiap keluhan dari organisasi mahasiswa atau ormawa ataupun mahasiswa di universitas atau politeknik tersebut. Kemudian selanjutnya bidang yang kedua yaitu ada bidang kesejahteraan, di mana di sini bertanggung jawab kepada Presiden BEM itu sendiri, bersinergi dengan seluruh mahasiswa. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Yang keempat yaitu menciptakan dan menjaga lingkungan yang sehat bagi mahasiswa. Kemudian mengupayakan berkoordinasi dengan beberapa instansi kesehatan, mengadakan kegiatan yang menunjang perilaku kehidupan sehat bagi lingkungan kampus di universitas tersebut. Kemudian bidang yang ketiga, di sini ada bidang pendidikan, yaitu mempunyai tugas merumus dan merancang sebuah kegiatan yang dapat menunjang mutu pendidikan serta mengawasi segala hal yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu melaksanakan kegiatan yang menunjang perkembangan keilmuan bagi mahasiswa di universitas tersebut. Kemudian selanjutnya itu menjadi wadah penyalur aspirasi mahasiswa dalam bidang akademik. Yang ketiga yaitu fungsinya mengontrol fasilitas pendidikan di lingkungan kampus sendiri. Kemudian yang terakhir adalah bersinergi dengan seluruh elemen ormawa dalam bidang akademik sendiri. Kemudian bidang yang keempat sekaligus bidang yang terakhir ini ya, yaitu mempunyai tugas membantu Presiden mahasiswa dalam mengawasi segala bentuk urusan dalam kampus baik dalam lingkungan ormawa maupun sivitas akademik, serta berkoordinasi dengan kampus-kampus lain baik dalam skala regional maupun nasional. Bidang humas sendiri ini mempunyai tugas dan fungsinya di antara lain mengikuti setiap kegiatan di dalam maupun di luar kampus tersebut dalam skala regional maupun nasional ya, berdasarkan rekomendasi dari organisasi badan eksekutif mahasiswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu melaporkan setiap hasil kegiatan kepada seluruh jajaran badan eksekutif mahasiswa. Selanjutnya yaitu bersinergi dengan seluruh elemen ormawa dan sivitas akademik sendiri. Nah, yang terakhir dari bidang humas sendiri yaitu mempunyai fungsi melakukan dikasih atas segala kebijakan kabinet dan rektorat di lingkungan kampus tersebut. Nah, kemudian teman-teman, selain mempunyai 4 bidang tadi yang sudah Anda sebutkan di atas, di mana bidang-bidang tersebut juga mempunyai yang namanya sub bidang ya. Nah, selanjutnya di sini akan Yana jelaskan poin-poin atau tugas fungsi yang ada di bidang-bidang tersebut. Yang pertama di sini ada sub bidang SDM, di mana sub bidang SDM ini adalah turunan dari bidang organisasi, di mana subbidang SDM ini adalah departemen yang bertugas dalam mengatur dan sinergikan alur kaderisasi yang sesuai dengan visi dan misi badan eksekutif mahasiswa tersebut, serta membentuk dan mengembangkan potensi mahasiswa-mahasiswi sehingga menjadi mahasiswa-mahasiswi yang berkualitas, penuh integritas, serta siap menjadi generasi bangsa yang peka terhadap masalah sosial di sekitarnya. Kemudian tupoksinya yaitu diantaranya ada lain sebagai wadah, konseptor, dan fasilitator pengembangan sumber daya mahasiswa di kampus tersebut. Kemudian meningkatkan kemampuan berorganisasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan soft skill lainnya, dan yang terakhir yaitu memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap berlangsungnya proses kaderisasi di lembaga kemahasiswaan BEM kampus tersebut. Kemudian subbidang yang kedua yaitu ada subbidang kebudayaan dan pariwisata. Ini adalah turunan dari bidang pendidikan, di mana tupoksinya yang pertama adalah penyusunan program kerja seputar kebudayaan dan pariwisata. Kemudian penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata di lingkungan kampus tersebut. Yang ketiga yaitu pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata terhadap seluruh mahasiswa-mahasiswi di tersebut. Dan yang keempat tupoksinya yaitu pemberian rekomendasi perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata lintas daerah tentunya. Dan yang kelima di sini ada pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan dan pariwisata. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kebudayaan dan pariwisata. Kemudian selanjutnya teman-teman di sini ada subbidang keagamaan sebagai masih turunan dari bidang pendidikan ya. Di mana tupoksinya yang pertama adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan mahasiswa atau mahasiswi dan pendidikan agama tentunya dan keagamaan. Kemudian yang kedua yaitu berkoordinasi pelaksanaan, tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kampus tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan sub bidang keagamaan. Nah, yang selanjutnya yaitu pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan keagamaan di lingkungan kampus tersebut. Yang selanjutnya tupoksinya yaitu melaksanakan pendidikan,
pelatihan, penelitian, pengembangan di bidang agama tentunya dan keagamaan. Nah, yang terakhir dari bidang keagamaan ini yaitu memiliki tupoksi pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan badan eksekutif mahasiswa di kampus tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini ada subbidang minat dan bakat sebagai turunan masih dari bidang yang pendidikan. Di mana subbidang pengembangan minat dan bakat ini yaitu merupakan subbidang yang berfokus pada optimalisasi potensi mahasiswa khususnya di bidang kewirausahaan, olahraga, dan seni. Sehingga mahasiswa kampus tersebut diharapkan mampu mencetak prestasi berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. Yang tentunya di sini subbidang minat dan bakat sendiri mempunyai tupoksi di antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu berperan dalam terciptanya sinergitas antar elemen mahasiswa-mahasiswi di kampus tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi wadah dalam menyalurkan aspirasi mahasiswa-mahasiswi yang tentunya dalam pengembangan minat dan bakat di lingkungan kampus tersebut. Nah, ini ada subbidang yang terakhir, yaitu subbidang Kominfo nih, komunikasi dan informatika. Di mana subbidang ini adalah merupakan turunan dari bidang humas, yaitu bidang yang keempat tadi, di mana subbidang Kominfo yaitu bertugas untuk mengelola informasi yang masuk dan keluar dari organisasi BEM tersebut dalam bentuk cetak maupun elektronik, serta membantu bidang lain dalam memberikan sarana penyaluran informasi dan publikasi, serta melakukan rekam jejak kegiatan organisasi BEM tersebut. Nah, kemudian juga subbidang Kominfo ini memiliki tugas dan tupoksi lain, di antara lain yaitu bertanggung jawab kepada Presiden BEM sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada mencari informasi yang berkaitan dengan akademik dan organisasi di lingkungan institusi atau di dalam dan di luar kampus. Kemudian selanjutnya itu bersinergi dengan seluruh ormawa dalam bidang media dan informasi tentunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengaktifkan kembali website, fanpage Facebook dan Instagram dari organisasi BEM tersebut. Kemudian yang kelima, di sini ada menciptakan dan mengendalikan opini publik terutama mahasiswa ya terhadap organisasi BEM dan lembaga kemahasiswaan. Dan yang terakhir, tupoksi dari subbidang Kominfo yaitu menginformasikan segala aktivitas dari organisasi BEM yang dianggap perlu kepada seluruh mahasiswa. Jadi agar ada feedback dari seluruh mahasiswa sendiri. Nah, oke teman-teman, penjabaran satu persatu dari tupoksinya. Jadi struktural BEM itu kurang lebih ada 13 struktural ya, dimana dari Presiden BEM, bidangnya ada 4, terus ada subbidangnya juga ada 5, jadi semuanya itu ada 13 struktural sebetulnya, dimana di masing-masing struktural sendiri ada anggota-anggotanya yang bertugas di dalamnya. Cukup sekian teman-teman penjabaran di video kali ini, dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat di like, share, komen, dan subscribe. Dan komen di bawah selanjutnya Yana bikin video apa lagi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. It's Yana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.